Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat, khususnya sahabat-sahabat Ansor, Banom NU yang lainnya, alhamdulillah kita dalam perjalanan bulan Ramadan ini telah melaksanakan puasa dengan hikmat. Semoga kita bisa menjalaninya sampai pada akhir nanti, yang kemudian menjadi amal ibadah kita. Syukur-syukur nanti akan menjadi tiket untuk ketemu di bulan Ramadan selanjutnya. Baik sahabat, di tempat yang agak tidak lazim, tapi bagi saya ini perlu saya sampaikan karena mempelajari bagaimana kearifan, bagaimana sosial agama itu kemudian tidak harus pada tempat yang umum, misal di tempat ibadah dan sebagainya. Karena tema yang diberikan ke saya ini adalah tema yang agak tidak umum, karena jarang disukai oleh beberapa sahabat-sahabat. Tapi alhamdulillah di 2 tahun terakhir ini tema profetik agama kemudian menjadi menarik untuk diperbincangkan. Karena profetik itu sendiri adalah berbicara soal nilai-nilai sikap dan perilaku kenabian. Nah, dalam konteks apa yang diangkat oleh sahabat-sahabat Ansor Paciran ini adalah bagaimana profetik agama terkait dengan bulan Ramadan. Ada 3 hal yang menjadi menarik untuk dibicarakan, bahwa amar ma'ruf itu berarti kita berbicara soal nilai profetik itu sendiri yang pertama, atau yang kemudian kita kenal dengan ontologis, bagaimana kita harus menyerap nilai-nilai kenabian. Yang kedua, nahi mungkar, berarti kita berbicara soal liberasi, nilai-nilai perilaku dari kenabian agar nanti tertuju dan terarah. Dan yang terakhir, atu'minu nabillah, atau kemudian kita bahasakan dengan transendensi. Bagaimana kita mengarahkan itu semuanya. Nilai-nilai profetik keagamaan, 3 hal tersebut tadi itu, amar ma'ruf, nahi mungkar, kemudian atu'minu nabillah, adalah menggambarkan kehidupan bahwa puasa jangan dianggap sebagai hal yang menakutkan, hal yang kemudian penuh dengan alasan. Oh, puasa tidak bisa berbuat apa-apa. Oh, puasa harus dijaga agar tidak haus dan tidak lapar, walaupun itu memang kunci utamanya. Tapi kemudian pada waktu ini atau pada saat ini saya mengambil background yang agak sedikit tidak lazim dengan yang lainnya, karena bagi seorang peternak ini termasuk sunatullah, sunatul rasul, karena Nabi sendiri ternyata dulu juga penggembala kambing. Bagaimana belajar untuk menghormati sesama makhluk Allah, dan dari ternak kemudian menggembala itu kemudian kita bisa belajar bagaimana bisa memberikan satu kenyamanan, bahwa makan dan hidup hewan itu tergantung kita menempatkannya. Salah satu yang diambil oleh sahabat-sahabat Ansor Derajat ini kemudian membuat ternak kambing ini dalam rangka untuk satu, melaksanakan risalah Nabi, kaitannya dengan kalau beliau dulu juga menjadi peternak, menjadi penggembala kambing. Kemudian beternak, kalau kemudian kita ambil dari poin kedua, amar ma'ruf tadi itu atau liberasi, kita ini ingin menjadi seorang penggembala, bukan hanya penggembala kambing, tapi penggembala hawa nafsu di bulan Ramadan ini, yang kemudian akan mengarahkan pada sebuah titik. Apa yang kita gembalakan ini nanti akan menjadi
pahala yang bisa kita jadikan pintu masuk untuk tiket masuk ke surga maksud saya. Ini yang pertama yang perlu saya sampaikan. Kemudian yang kedua, di proses untuk mengarahkan sebuah penggembalaan, ini mohon maaf pakai istilahnya orang Kristen kayaknya, tapi sebenarnya bukan. Pada penggembala itu hanya sekedar pengistilahan, tapi akan lebih menarik ketika penggembalaan ini kita bawa pada ranah kehidupan selama Ramadan ini. Nilai-nilai kenabian, profetik keagamaan khususnya menggembalakan hawa nafsu, kemudian menggembalakan pemikiran kita agar menuju pada sebuah kehidupan yang mendapatkan apa istilahnya, nilai-nilai sunnah Nabi tadi itu. Sehingga ayo kita gembalakan melalui Ramadan ini. Dari hawa nafsu, dari cara pemahaman. Apalagi dunia ini kita dihadapkan satu perbedaan-perbedaan yang tidak perlu kemudian kita jadi perdebatan, yang sehingga menjadi perselisihan. Misal awal puasa, kalau kemudian kita maknai secara sederhana, semuanya mempunyai landasan. Tapi kita sebagai kader NU, sebagai kader Ansor, tentu mengikuti aturan-aturan organisasi. Di mana kalau kemudian untuk awal Ramadan, satu, ada keputusan pemerintah, ada kesepakatan jumhur ulama, ada rumus-rumus dalam menentukan itu. Yang terpenting di sini adalah sahabat-sahabat, bahwa semuanya itu menggunakan teori-teori ilmiah, menggunakan referensi-referensi. Setidaknya kalau kemudian kita tarik dalam kehidupan kita ini, ada risalah-risalah yang harus kita bawa. Bukan persoalan puasanya kapan, siapa yang benar, tapi bagaimana kita menggembalakan bulan Ramadan ini, kaitannya dengan nafsu kita gembalakan. Perbedaan menjadi kenikmatan, tapi kemudian kita harus mengisi nilai-nilai profetik yang ada dalam agama Islam kita ini. Tentu tidak jauh dari apa yang telah dilakukan oleh Nabi. Yang terakhir, sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banom NU, dan sahabat-sahabat umat muslimin di manapun Anda berada, untuk minu nabillah atau yang kita kenal dengan bahasa akademiknya adalah liberasi. Bagaimana kita mampu menentukan target dalam bulan ini. Kalau tahun kemarin kita hanya sekedar mampu menahan lapar dan minum misal, maka hari ini kita harus mampu melakukan lompatan-lompatan kecil. Misal lapar, minum sudah kita tahan, 30 juz kita hatamkan dalam 1 bulan. Kemudian kita harus membuat aksi-aksi sosial lain yang kemudian bisa kita jadikan sebagai nilai lompatan-lompatan yang saya maksud tadi itu. Sehingga berkarakter, kemudian ada hasil terukur yang akhirnya akan menjadi ukuran di bulan Ramadan selanjutnya. Sehingga kita menjadi umat Nabi yang berhak untuk menuntut surganya Allah tadi itu. Karena kita akan mencoba menerjemahkan itu semuanya. Cukup, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita akan ketemu di kesempatan lain dengan gaya dan pola yang lain. Selamat menunaikan ibadah puasa. Bagi yang mau berbuka puasa, semoga bukanya penuh dengan kenikmatan dan rezekinya barokah. Jangan lupa di sekeliling kita ada orang yang butuh kita ajak untuk sekedar takjil dan berbuka puasa. Sebisa mungkin kita hadir di dalam kehidupan mereka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.